Kelompok 8. Halo guys, jadi kita mau bersihin wadah buat kita kultur pakan alami. Dadah, stay tune ya guys. Dadah. Nah, sebelum kita kultur spirulina dan juga chlorella, kita harus membersihkan botol kaca berukuran 1 liter. Nah, setelah dibersihkan, kita akan melakukan pengeringan menggunakan lap maupun tisu hingga bersih. Nah, minggu selanjutnya kita akan mengisi air sebanyak 800 ml. Guys, jadi kita sekarang mau kultur apa teh? Spirulina sama chlorella. Selanjutnya kita akan menambahkan klorin sebanyak 0,5 ml per liter. Lalu kita aerasikan untuk mensterilkan air tersebut selama 30 menit. Dan setelah itu tambahkan Na-tiosulfat dengan dosis sebanyak 4 ml per liter. Dan kita aerasikan kembali ya teman-teman. Dan kita tambahkan vitamin mix sebanyak 0,1 ml per liter dan pupuk walnut sebanyak 1 ml per liter. Nah, kita bisa menambahkan spirulina dan juga inokulan dari chlorella. Setelah itu kita akan menutup bagian mulut dari botol tersebut agar tidak termasuki serangga yang bisa masuk. Dan kita tunggu kultur selama 1 minggu. Selanjutnya skala intermediate. Ayo kita lihat mereka nyuci. Jadi dia lagi nyuci galonnya, kita lagi nyuci botol yang udah nggak pakai. Nanti kita bakal pakai inokulan dari kulturnya jadi kultur. Nah, selanjutnya kita ke skala intermediate. Itu sama ya teman-teman, metode yang digunakan itu sama, akan tetapi media yang digunakannya itu berbeda. Menggunakan media galon dan diisi air sebanyak 9 liter. Untuk klorin yang digunakan itu dengan dosis 0,5 ml per liter dan diaerasi 30 menit. Demikian Na-tiosulfat dengan dosis 4 ml per liter dan diaerasikan selama 30 menit juga. Nanti akan diberikan pupuk walnut dengan dosis 1 ml per liter dan vitamin mix sebanyak 0,1 ml per liter juga ya teman-teman. Nah, pada skala intermediate ini dan juga skala lab itu pasti dilakukan pengamatan selama 1 minggu dengan mengamati visualnya dan juga nanti menghitung kepadatan melalui mikroskop. Nah, selanjutnya treatment nutrien. Nah, treatment nutrien itu pada metode kultur itu hampir sama, yaitu galon dibersihkan dan ditambahkan air tawar sebanyak 9 ml dan nanti air yang sudah ditambahkan itu akan diberikan dosis klorin sebanyak 0,5 ml atau sebanyak 5 ml untuk 9 liter tersebut dan nanti diaerasikan selama 30 menit dan ditambahkan Na-tiosulfat sebanyak 4 ml per liter. Nah, larutan yang digunakan itu ada NaNO3, NaH2PO4 2H2O, Na2SiO, FeCl3 dengan rasio N/P itu yang sudah disesuaikan dalam larutan stok ya teman-teman. Baru nanti tambahkan lagi dari inokulannya baik chlorella maupun dari spirulina dan nanti dilakukan pengamatan secara rutin ya teman-teman. Penimbangan biomasa. Nah, dari hasil kultur yang telah diambil lalu dilakukan penyaringan menggunakan kertas saring dan nanti akan diambil dari spirulina saja maupun chlorella saja teman-teman. Baru selanjutnya nanti kita akan open itu selama sekitar 1 jam. Nah, setelah 1 jam kita akan mengangkat dari hasil open tersebut dan kita ambil menggunakan alat capit ya teman-teman ataupun gadget karena itu kondisinya panas, takutnya terkena tangan yang ada melepuh. Nah, setelah kita angkat lalu kita dinginkan terlebih dahulu. Nah, setelah didinginkan baru kita dapat melakukan proses penimbangan untuk menentukan dari bobotnya tersebut. Nah, kultur uva lactuca dan juga reticulata. Nah, untuk kultur ini pertama kita harus menyiapkan air bersalinitas atau air laut terlebih dahulu itu sebanyak 2 liter dengan salinitas yang sudah ditentukan dan kelompok kami itu mendapatkan salinitas 30. Dan setelah tambahkan air kita akan mengecek salinitasnya terlebih dahulu. Apabila salinitasnya belum mencapai 30 ppt maka kita akan menambahkan garam krosok untuk memastikan kalau salinitasnya sudah mencapai 30 ppt dan nanti kita lakukan pengecekan kembali. Nah, setelah sesuai salinitas yang akan kita gunakan, kita dapat menambahkan dari pupuknya seperti PES atau Propolis Enriched Seaweed sebanyak 4 ml per liter dan aduk hingga homogen agar tercampur secara merata. Dan selanjutnya kita akan melakukan penimbangan pada juvenil pada reticulata itu sendiri dan juga mencatat seluruh bobot pada reticulata yang akan dikultur seperti ini teman-teman.
Nah, selanjutnya itu akan mengganti air dari si vulva reticulata nanti. Vulva reticulata kita akan melakukan pergantian air dan juga diambil dari juvenile reticulatanya, dan kita pisahkan dari helai-helai yang memang sudah memutih atau sudah mati, karena itu akan membusuk sehingga menghambat pada pertumbuhannya. Dan jangan lupa diberikan pupuk kembali. Dedek, hari ini kita mau ngapain, Dek? Jadi teman-teman, sore ini kita bakal nimbang reticulata kita. Dan juga catat dari perubahan bobotnya juga ya teman-teman, dan jangan lupa pada saat penimbangan itu pisahkan dari yang putih dan juga yang masih normal. Halo teman-teman, jadi siang ini kita akan dekapsulasi Artem. Nah, jadi ini sistem kimianya ya teman-teman ya, yang udah dilakukan perendaman. Kita mau nyari Artem. Direndam menggunakan air tawar, itu akan disaring sebelum diberikan larutan hipoklorit. Kita sekarang mau masukin larutan hipoklorit ke Artemnya. Kita bakal rendam selama 1 menit. Cheers, 1 menit. Hypochlorite terbuat dari baiklin 9,5 mili NaOH sebanyak 0,15 gram dan juga air laut sebanyak 14 mili, dan dilakukan pengadukan secara perlahan. Setelah itu dibilas menggunakan air tawar dan juga nanti akan dibilas kembali menggunakan NaTiasulfat dan dibilas kembali menggunakan air tawar, dan nanti tambahkan sebanyak 7 mili air laut dan taruh di freezer atau pendingin. Setelah ditaruh pada mesin pendingin, kita akan melakukan pemaingan Artemia dengan menggunakan telur sebanyak 8,5 gram, dan nanti ditambahkan juga minyak ikan atau fish oil sebanyak 0,5 gram. Dan setelah itu kita akan menambahkan air tawar sebanyak 100 ml, dan pada media untuk kultur Artemia itu ditambahkan air laut sebanyak 7 liter untuk proses penetasan Artemia. Campuran yang sudah dibuat ditambahkan kepada wadah penetasan telur Artemia dan ditunggu sekitar 18 jam untuk penetasan. Baru kita bisa melakukan pemanenan Artemia. Setelah 18 jam, kita akan melakukan Artemia dengan cara ditutup bagian atasnya dan juga bagian sampingnya hingga yang terlihat itu hanya bagian bawah dan diberikan senter, karena Artemia itu memiliki sifat fototaksis positif yang akan menghampiri cahaya. Dan kita lakukan pengamatan menggunakan mikroskop. Nah, sebelum kita mengkultur rotifera, kita perlu mengkultur nanochlorophyll terlebih dahulu sebagai pakan rotifera nanti. Itu ada galon yang diisi air, lalu dilakukan penetralan atau sterilisasi menggunakan klorin, dan juga dinetralkan nanti menggunakan NaTiasulfat, dan diberikan pupuk walna dan juga vitamin mix untuk mendukung hidup dari si nanochloropsis. Dan nanti chloropsis yang sudah dikultur akan diberikan secara rutin pada rotifera yang dikultur pada masa kultur nanti, dan kita akan melakukan pengamatan secara rutin dan pemberian makan secara rutin pada rotifera yang kita kultur. Ini dia hasil pengamatan dari rotifera yang telah kita kultur. Jadi ini adalah kegiatan kita di praktikum TP2BA. Terakhir. Sudah.